Baik, saya akan menjelaskan subbab pertama yaitu cash. Apa itu cash? Cash adalah aset yang juga merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini didefinisikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Lalu ada juga pelaporan kas, di mana kas ini dilaporkan pada bagian aset lancar di neraca karena dapat digunakan dalam waktu dekat untuk membayar kewajiban suatu perusahaan. Dalam pelaporannya, kas ini biasanya juga digabung dengan setara kas jika sifatnya sangat liquid dan mudah dicairkan. Lalu ada yang namanya setara kas, di mana setara kas ini adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan resiko perubahan nilai yang sangat kecil. Dan biasanya investasi ini itu memiliki jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Contohnya seperti satu deposito jangka pendek, lalu ada treasury bills dan juga sertifikat deposito jangka pendek. Karena sifatnya yang sangat liquid, setara kas ini juga sering disajikan bersama dengan kas dalam laporan keuangan. Nah, lalu selanjutnya, kas ini dibatasi dengan penggunaannya. Kas ini dibatasi tidak dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan karena telah ditentukan untuk tujuan tertentu. Contoh, dana untuk pelunasan utang tertentu, lalu dana untuk jaminan kontrak, dan juga dana untuk pembangunan atau investasi tertentu. Lalu ada cerukan bank. Apa sih cerukan bank itu? Jadi, cerukan bank ini terjadi ketika saldo rekening bank perusahaan menjadi negatif karena perusahaan menarik dana melebihi jumlah yang tersedia di rekeningnya. Dalam akuntansi, cerukan bank biasanya dianggap sebagai kewajiban jangka pendek karena perusahaan memiliki kewajiban untuk segera mengembalikan kekurangan dana tersebut kepada bank. Nah, cerukan bank ini juga biasanya terjadi karena perbedaan waktu pencatatan transaksi atau karena perusahaan membutuhkan dana sementara untuk kegiatan operasional. Baik, selanjutnya ada receivable atau piutang. Piutang adalah hak atau klaim perusahaan terhadap pihak lain untuk menerima uang, barang, atau jasa di masa depan, yang umumnya timbul dari penjualan kredit atau pemberian pinjaman. Selain itu, penagihannya dibagi menjadi dua, yaitu current receivable yang berarti ditagih dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan non-current receivable yang ditagih lebih dari 1 tahun. Piutang juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada dua jenis piutang. Yang pertama ada trade receivable yang berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti account receivable dan notes receivable. Yang kedua ada non-trade receivable yang berasal dari kegiatan di luar kegiatan utama perusahaan. Yang contohnya seperti pinjaman kepada karyawan, klaim asuransi, dan piutang bunga atau dividen. Pengakuan piutang dilakukan saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan sehingga perusahaan mencatat pendapatan dan piutang sebesar jumlah yang diharapkan akan diterima. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang valuation of account receivable. Nah, untuk pengertian dari valuation of account receivable adalah proses untuk menentukan berapa nilai piutang yang sebenarnya yang akan dilaporkan di laporan keuangan. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam praktiknya tidak semua piutang itu pasti bisa ditagih. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menganggap semua piutang itu sebagai kas di masa depan atau yang akan datang. Gitu. Tujuan utamanya ada dua. Yang pertama itu untuk menampilkan nilai piutang yang realistis, dan yang kedua untuk mencerminkan jumlah kas yang benar-benar kemungkinan besar akan diterima oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep utama. Dalam akuntansi, piutang tidak disajikan sebesar nilai bruto atau total keseluruhan, tetapi disajikan sebesar nilai bersih yang disebut dengan cash realizable value atau NRV. Nah, untuk NRV ini adalah jumlah cash yang diperkirakan benar-benar bisa diterima oleh perusahaan. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah account receivable dikurangi dengan allowance for the full account. Nah, untuk allowance ini adalah cadangan kerugian piutang yang sudah kita estimasi sebelumnya. Nah,
Jadi dengan konsep ini perusahaan tidak melebih-lebihkan asetnya karena sudah mempertimbangkan kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Nah, selanjutnya kita bahas tentang resiko piutang. Dalam dunia bisnis, memberikan kredit ke pelanggan itu pasti ada resikonya. Tidak semua pelanggan akan membayar tepat waktu, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Nah, beberapa resiko utama antara lain, yang pertama itu ada pelanggan bisa mengalami kebangkrutan. Kemudian yang kedua, kondisi ekonomi yang memburuk atau kesalahan dalam analisis kredit. Akibat dari resiko ini adalah perusahaan bisa mengalami kerugian. Kerugian ini dalam akuntansi disebut sebagai bad debt expense atau beban piutang tak tertagih. Nah, jadi konsep ini penting karena bisa membantu perusahaan untuk mengantisipasi kerugian sejak awal, bukan menunggu sampai benar-benar terjadi itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang metode penilaian. Untuk mengatasi masalah piutang tak tertagih, ada dua metode yang digunakan dalam akuntansi. Yang pertama ada direct write-off method, dan yang kedua adalah allowance method. Nah, untuk yang pertama direct write-off method itu artinya itu mencatat kerugian hanya ketika piutang itu benar-benar tidak tertagih gitu, tidak bisa ditagih. Nah, sedangkan untuk allowance method ini menggunakan estimasi sejak awal sehingga lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu. Nah, dalam standar akuntansi, metode yang dianjurkan dan yang paling sering digunakan adalah allowance method karena lebih sesuai dengan prinsip akuntansi, terutama prinsip matching. Jadi bisa dibilang allowance method ini itu lebih akurat dan lebih profesional dalam penyajian laporan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi penghapusan piutang. Jadi penghapusan piutang itu merupakan kondisi di mana hak kontraktual atas arus kas piutang itu telah berpindah ke pemilikan atau tidak lagi memiliki nilai. Hak kontraktual atas piutang itu berpindah ke pemilikan melalui penjualan piutang ke perusahaan lain atau suatu pihak, sehingga mentransfer risiko dan keuntungan kepemilikan tersebut. Nah, sedangkan nilai piutang itu dikatakan kadaluarsa atau tidak memiliki nilai, itu terjadi ketika pelanggan itu menyatakan kebangkrutan. Demikian ketika perusahaan menagih piutang saat jatuh tempo, piutang tersebut telah dihapus dari pembukuan. Nah, alasan pengalian piutang itu terjadi karena tiga hal atau faktor. Yang pertama, perusahaan itu ingin mempercepat penerimaan kas dari piutang. Yang kedua, itu karena kondisi keuangan perusahaan yang ketat dan akses ke kredit normal itu tidak tersedia. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah penagihan dan pengumpulan piutang cenderung seringkali memakan waktu dan biaya yang besar. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari materi saya yang sebelumnya, yakni tentang penjualan piutang. Jadi penjualan piutang itu umumnya dilakukan oleh perusahaan factoring atau perusahaan keuangan atau disebut seringkali sebagai bank. Nah, perusahaan ini membeli piutang dari bisnis dengan imbalan berupa biaya yang kemudian mengumpulkan pembayaran langsung dari pelanggan. Nah, jadi penjualan sendiri terbagi menjadi penjualan tanpa jaminan dan penjualan dengan garansi. Jadi penjualan tanpa jaminan ini merupakan pengalian piutang di mana pembeli ini menanggung resiko langsung dari penagihan dan kerugian kredit. Penjual mengakui selisih penjualan dikurangi dengan provisi untuk penyesuaian yang mungkin terjadi, seperti diskonto dan pengembalian. Penjual mencatat sebagai kerugian atas penjualan piutang. Selanjutnya ada penjualan dengan garansi, yakni sebuah pengalian piutang yang terjadi di mana resiko dan keuntungannya dari piutang itu tetap berada pada pihak penjual. Transfer ini sering dianggap sebagai pinjaman ataupun penjualan gagal. Penjual akan terus mengakui piutang tersebut dalam pembukuannya. Lalu ada yang namanya pinjaman dengan jaminan. Nah, pinjaman dengan jaminan ini merupakan sebuah jaminan yang diberikan perusahaan berupa piutang ketika perusahaan itu sedang menjalani transaksi pinjaman. Nah, jadi pinjaman tersebut
Apabila tidak dibayar tepat waktu, kreditur atau perusahaan yang menerima pinjaman itu dapat mengubahnya menjadi aset sebagai jaminan atas uang tunai.